Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di pagi hari ini. Saya percaya di pagi hari ini berkat Tuhan akan selalu sama seperti hari-hari sebelumnya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini ada ayat Alkitab yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang saya ambil dari Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-28, berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan perasaan kita yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan di hari-hari hidup kita, dapat menjadi berkat untuk kita dan sekitar kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pusatkan perhatian kita hanya untuk Tuhan. Kita mau sujud, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh, ini kami Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, dan hanya pada-Mu Tuhan kami bersyukur, dan kami menyembah, dan kami memuji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mengerti bebanku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku
datang Yesus, Kau pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami sujud padamu, oh Tuhan, hanya padamu, hanya untukmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ini permohonan kami, ini pergumulan kami. Oh, dengarkanlah kami, baharui kami. Oh, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya, haleluya, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena kehendak-Mu Tuhan yang membawa kami saat ini Tuhan bersama-sama mau mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah Bapa Engkau berikan kami hikmat dan roh pengertian, sehingga apapun yang kami renungkan di pagi hari ini itu akan menjadi tuntunan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan.
Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bible Journey kita hari ini? Nah, saat ini pembacaan kita yaitu Bible Journey di pagi hari ini yaitu terdapat dalam Lukas 23 dan Yohanes 18 dan 19. Namun di pagi hari ini yang menjadi renungan kita saya ambil dalam Lukas 23. Dan saya beri tema atau beri judul yaitu di tengah derita kasih menang. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Lukas 23 kalau kita memperhatikan di sana merupakan sebuah perikop yang dimana Yesus itu sang juru selamat menderita dan disalibkan. Namun di tengah penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat itu, kita juga melihat bahwa kasih-Nya dinyatakan yang tidak terhingga di sana. Kuasa-Nya yang mengatasi segalanya. Nah, dalam perikop Lukas 23 ini, di sana di mana pertama Yesus ditangkap, di mana Yesus diproses di sana di pengadilan Pilatus. Bahkan kalau kita memperhatikan, Lukas 23 ini menceritakan bagaimana Pilatus memberikan sebuah pernyataan, bahkan memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus itu tidak bersalah sebenarnya. Tetapi di mana saat itu ada sebuah vonis bahwa Yesus melakukan kejahatan. Dan di mana juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam proses penyalipan yang kita memperhatikan Lukas 23, di mana penderitaan Yesus pada saat itu, Ia disalibkan dengan di antara dua orang penjahat. Nah, kalau kita mempelajari Lukas 23, kita dapatkan di sana bahwa walaupun di tengah Yesus menderita, Yesus mengalami sebuah tekanan, tetapi benar-benar Yesus itu selalu menunjukkan kasih-Nya. Bahkan Dia mampu mengampuni mereka yang menyalibkan Dia. Jadi Lukas 23 ini yang kita dapatkan di sana, di mana di sana ada sebuah penghakiman lewat Pilatus, di sana di mana tuduhan palsu yang diberikan kepada Yesus. Dan di mana puncaknya ada sebuah penyalipan dan Yesus ditempatkan di antara dua orang penjahat. Dan di mana dalam Lukas 23 kita dapatkan bahwa di saat Yesus mengalami sebuah penderitaan, tetap Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Bahkan Yesus mampu mengampuni mereka yang menyalibkan Dia. Jemaat Tuhan, yang kita dapatkan dari pengajaran di Lukas 23, yang pertama adalah kasih yang lebih besar daripada dosa yang ada. Kasih Yesus mengatasi segala dosa dan kesalahan manusia. Karena kebaikan, karena kasih Tuhan, maka dosa manusia itu diatasi, bahkan tidak melebihi dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, sehingga dosa kita, bahkan pelanggaran kita, Tuhan mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun hari ini pelanggaran kita, tetapi di saat kita datang sama Tuhan, maka pengampunan itu pasti terjadi. Dari Lukas 23 pun kita mendapati yang kedua adalah penderitaan yang membawa keselamatan. Di mana penderitaan Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus mengalami sebuah penderitaan. Yesus mengalami sebuah penyalipan di sana. Tapi ini merupakan sebuah rencana Tuhan yang besar. Rencana Allah yang besar dengan tujuan untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi ini merupakan sebuah karya yang besar yang dilakukan Allah. Hanya sebuah tujuan agar kita diselamatkan. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan dari pengajaran Lukas 23 ini? Di sana ada harapan di tengah kesengsaraan. Meskipun kita mengalami penderitaan, kita dapat memiliki harapan karena kemenangan Yesus atas maut. Yesus pun mengalami sebuah kematian. Tetapi di balik semuanya itu, Yesus mengalami kebangkitan. Artinya bahwa kita punya pengharapan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus telah mengalahkan maut. Ini sebuah berita yang luar biasa buat kita semua. Bahwa Yesus telah mengalahkan maut.
berarti kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat yang kita dapatkan dalam Lukas 23, kalau kita memperhatikan setiap firman yang diceritakan dalam Lukas 23, di sana kita dapatkan bahwa ada pengampunan. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Yesus mampu berkata di atas kayu salib bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sebuah pengajaran bahwa apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, kita dikecewakan, kita dihianati atau dilukai oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang harus kita lakukan seperti Yesus mengajarkan, kita harus menjadi pribadi yang mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu penting sebuah pengampunan? Karena pengampunan merupakan hadiah yang terindah yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Di saat kita mampu mengampuni, itu merupakan kebahagiaan yang kita terima. Tapi kalau kita tidak mampu mengampuni, maka itu merupakan sebuah hal yang merugikan diri kita sendiri. Makanya saya mau katakan buat kita semua bahwa lepaskan beban kebencian dan biarlah sehingga kita mendapatkan sebuah kebebasan di sana. Sebab dalam kita mengampuni, berarti kita membebaskan diri kita dari penjara masa lalu. Artinya di saat kita mampu mengampuni orang lain, di saat kita mampu mengampuni siapapun itu, berarti kita membebaskan diri kita dari masa lalu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Lukas 23 yang kalau kita memperhatikan bahwa apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, aplikasi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah menerima kasih karunia. Yakinilah bahwa kita semua telah menerima keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Di saat kita menyadari bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, biarlah juga kita mampu memberikan hidup kita untuk Tuhan. Sadarilah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap kita orang percaya dipanggil untuk memikul salib, untuk membawa salib kita sendiri. Namun percayalah bahwa kita memikulnya tidak sendiri, karena Yesus yang akan selalu menyertai kita. Makanya Yesus berkata bahwa saya selalu menyertaimu. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beban apa yang kita alami hari ini? Persoalan apa yang kita hadapi hari ini? Kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu ada bagi kita. Biarlah kita selalu mengizinkan Tuhan untuk memberikan kita kemampuan, untuk memberikan kita tuntunan, untuk mengarahkan kita. Bagaimana posisi keluargamu hari ini? Mungkin keluargamu sedang menuju pada sebuah keberantakan hari ini. Mungkin suamimu hari ini, mungkin istrimu hari ini, atau anak-anakmu seperti apa hari ini. Tapi di saat kita datang sama Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Maka Tuhan, yakinilah, akan selalu menyertaimu dalam setiap musim hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengajarkan sebuah pengampunan buat kita semua. Biarlah kita juga mampu mengampuni orang yang mengecewakan kita. Karena pengampunan itu menandakan bahwa kebebasan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah simpan kekecewaan. Jangan pernah sakit hati dalam hidupmu. Jangan biarkan engkau terbelenggu dengan sebuah kekecewaan. Tetapi bebaskanlah dirimu, yaitu dengan cara mengampuni orang-orang yang di sekitarmu. Ampuni masa lalumu, ampuni perbuatan orang-orang yang di sekitarmu, baik papa, mama, kakak, dan siapapun pelayan-pelayan yang engkau anggap telah mengecewakanmu.
biarlah kita dapat mengampuni mereka. Di saat Engkau mampu mengampuni, maka kebahagiaan akan menjadi milikmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah kalau kita tahu bahwa Yesus telah mengalami sebuah proses, mengalami sebuah penyalipan hanya karena tujuannya untuk menyelamatkan kita. Yang terakhir adalah jadilah saksi. Beritakan semua hal yang baik yang kita alami bersama Tuhan. Beritakan pengorbanan Tuhan kepada orang lain. Beritakan keselamatan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak tahu. Tetapi di saat kita memberitakan, di saat kita coba menyampaikan apa yang kita ketahui tentang pribadi Yesus. Yesus itu adalah keselamatan. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah kehidupan. Mari kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka di saat kita sampaikan, percayalah, di waktunya Tuhan, mereka akan datang sama Tuhan. Mereka akan mempercayai Yesus dan mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat pribadi buat mereka. Biarlah kita juga hari ini tetap terbeban buat orang-orang di sekitar kita. Yakinilah bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan di sana. Biarlah kita terus menjadi berkat di luar sana dan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir khotbah buat kita saat ini, saat teduh kita di pagi hari ini, saya mau memberikan sebuah pertanyaan buat kita semua. Di bagian mana yang kita alami hari ini yang sulit kita untuk ampuni? Tetapi saya mau katakan bahwa bagian kita harus mengampuni. Harus mengampuni. Saatnya bagi kita untuk dapat menyalurkan berkat. Saatnya bagi kita untuk menyampaikan berkat. Untuk menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang hebat. Sebagai akhir dari saat teduh saya mau katakan buat kita semua bahwa kisah penyalipan Yesus dalam Lukas 23 adalah bukti nyata kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Mari kita merenungkan setiap penderitaan, setiap hal yang Tuhan telah alami. Dan tetaplah bersyukur atas keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Datang sama Tuhan dan terimalah berkat yang berasal daripadanya. Kita datang sama Tuhan, itu bukanlah sebuah kesia-siaan, tetapi ada jawaban yang pasti di dalam Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan tentang Lukas 23 atau kisah Lukas 23. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Engkau Roh Kudus yang terus memberikan kami pengertian, yang lebih lagi menjelaskan kepada kami semua. Sehingga apapun Tuhan hari ini, kami benar-benar memahami bahwa pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan bagi kami, itu tidak dapat tergantikan oleh apapun Tuhan. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan keselamatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, buat jemaat Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit hari ini, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Sebab kami percaya bahwa kemenangan itu telah terjadi buat Engkau. Bahkan juga kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Bahkan buat jemaat Tuhan yang mengalami sebuah masalah, biarlah Tuhan buka jalan buat mereka. Tuhan tuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.